Bab 107. Saya ingin menyumbangkan sejumlah peralatan medis. Mengikuti kata Kenzi, Yudi Hotz tiba-tiba merasa bahwa embusan angin bertiup di bangsal, dan seluruh orang merasa kedinginan. Sebenarnya, tidak ada angin, dan cuaca tidak sejuk, tetapi vitalitas di tubuhnya dipinjam oleh Kenzi tanpa terlihat dan dimasukkan ke dalam Yulia Hotz yang tidak sadar. Itu sebabnya Yudi Hotz sedikit lemah, pertahanan tubuhnya turun, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kedinginan. Dalam waktu singkat ini, Yulia Hotz, yang wajahnya seputih kertas, berangsur-angsur berubah menjadi kemerahan, dan napasnya mulai kembali ke kondisi stabil. Semua perangkat mesin monitor kesehatan di samping berhenti mengkhawatirkan, dan data hijau berangsur-angsur melonjak keluar. Lihat cedera Nona Hotz sepertinya sudah pulih. Para dokter semua terkejut, bertanya-tanya apakah ini alasan mantra yang dibuat Kenzi. Di sisi lain, Nyonya Hotz terkejut sekaligus senang, dan dia berharap putrinya akan pulih secepat mungkin. Pada saat ini, ada bunyi gedebuk. Yudi Hotz tidak tahu apa yang sedang terjadi, kakinya menjadi lemah, dan dia tiba-tiba jatuh ke lantai. Terpengaruh olehnya, semua orang menoleh untuk melihatnya, dan terkejut untuk sementara waktu. Tuan Hotz, ada apa denganmu? Pada saat ini, Yudi Hotz seperti baru saja berkelahi dengan beberapa wanita di tempat tidur. Dia berkeringat dan lemah, bahkan kulitnya yang kemerahan menjadi sedikit lebih gelap, serta matanya hitam tebal. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku hanya merasa sangat lelah tiba-tiba, seolah-olah semua kekuatan di tubuhku telah diambil. Yudi Hotz bingung dan ingin bangun dari lantai, tetapi dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun dan tidak menopang tubuhnya. Nyonya Hotz merasa semakin aneh. Yudi Hotz adalah suaminya dan dia mengerti kondisi fisik Yudi Hotz. Meskipun suaminya berusia 40 atau 50 tahun, tubuhnya terawat dengan baik, tetapi sekarang suaminya terlihat sakit, tidak memiliki kekuatan, dan bergerak lambat, tidak seperti biasanya. Oke, aku tidak bisa meminjam energi di tubuhmu lagi. Jika melanjutkan, itu akan menyakiti tubuhmu. Kenzi melihat Yudi Hotz jatuh ke lantai dan tidak bisa bangun. Dia berhenti diam-diam dan berjalan membantu Yudi Hotz berdiri. Presiden Willy, panggil beberapa dokter lagi. Sekarang kondisi Yulia Hotz untuk sementara stabil. Sementara dia penuh energi, tolong operasi sesegera mungkin. Kenzi mengatakan ini, dan semua orang tiba-tiba menyadari, sepertinya apa yang dikatakan Kenzi sebelumnya adalah benar. Dia benar-benar meminjam energi dari tubuh Yudi Hotz untuk mengisi kembali energi Yulia Hotz. Teknik magis dan misterius semacam ini tidak pernah terdengar. Yudi Hotz dan istrinya tercengang, memandang Kenzi dengan hormat dan takut, seolah-olah mereka sedang menghadapi dewa. Terutama Nyonya Hotz. Dia tidak bisa menahan perasaan takut yang dalam di hatinya. Jika dia tidak bersujud padanya untuk menebus kesalahan pada saat itu, jika dia tidak mendapatkan pengampunannya, Nyonya Hotz benar-benar tidak tahu akhir tragis seperti apa yang akan dia alami jika dia menyinggung orang seperti itu. Secara tidak sengaja, Nyonya Hotz bergidik dan kakinya gemetar tak terkendali. Presiden Willy, saya akan menyerahkannya kepada Anda selanjutnya. Setelah operasi selesai, cedera Nona Hotz akan stabil. Kenzi tidak peduli dengan ekspresi Yudi Hotz dan istrinya dan menjelaskan beberapa tindakan pencegahan untuk Presiden Willy. Presiden Willy dan beberapa dokter ahli seperti menghadapi guru yang mengajar mereka. Mereka semua menghormatinya, mengangguk berulang kali dan berkata ya. Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Kenzi. Silakan ikut saya dan pergi ke kantor saya untuk beristirahat. Presiden Willy menyerahkan bangsal kepada beberapa dokter yang hadir, dan kemudian dengan hormat mengundang Kenzi untuk minum teh di kantornya. Yudi Hotz juga buru-buru mengikuti di belakang Kenzi, ingin menemani Kenzi, sang dewa penolongnya. Dalam pandangan Yudi Hotz, kemungkinan besar putrinya dapat berhasil diobati. Sekarang dia ingin memiliki hubungan yang baik dengan Kenzi, dan berusaha untuk berteman dengan Kenzi, pria aneh itu.
Presiden Willy, karena Anda adalah teman Tuan Kenzie, Anda juga dermawan keluarga Hodges saya. Saya khawatir tentang putri saya sebelumnya dan mengatakan beberapa hal yang tidak menyenangkan kepada Anda. Tolong jangan ambil hati. Saya bersedia untuk menyumbangkan 1 set lengkap peralatan medis berteknologi tinggi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Willy dan semua staf medis di rumah sakit Anda. Alasan mengapa UD Hodges memperlakukan Presiden Willy dengan sangat baik dan murah hati saat ini sepenuhnya karena Kenzie. Karena dia dapat melihat bahwa sikap Kenzie terhadap Presiden Willy lebih sopan, dan dia juga tahu bahwa alasan mengapa Kenzie rela menyelamatkan putrinya bukanlah karena kekayaan keluarga Hodges, tetapi hanya karena dia teman Presiden Willy. UD Hodges telah berguling-guling di bidang bisnis selama bertahun-tahun. Tentu saja, dia tahu bahwa jika dia ingin berteman dengan orang penting, yang terbaik adalah berteman dengan temannya terlebih dahulu, sehingga dia dapat menemukan bahasa yang sama dan dengan cepat memperpendek jarak antara satu sama lain. Begitu dia berteman dengan teman-teman Kenzie, UD Hodges juga bergabung dengan lingkaran pertemanan Kenzie dan menjadi teman Kenzie. Jalan berliku semacam ini mengarah ke tujuannya. UD Hodges telah mencoba berkali-kali. Benar saja, UD Hodges menemukan bahwa Kenzie tampaknya lebih ramah padanya. Kenzie tersenyum dan mengangguk padanya, dan juga menegaskan dan memujinya. Tuan Hodges memiliki hati yang baik. Kesediaan Tuan Hodges untuk menyumbangkan peralatan medis adalah untuk melakukan perbuatan baik bagi masyarakat. UD Hodges diam-diam senang ketika dia mendengar ini, dan dengan cepat bersikap rendah hati dan mengucapkan beberapa patah kata penuh kerendahan hati. Menghabiskan ratusan juta untuk mendonasikan peralatan medis sebenarnya bukan apa-apa, kuncinya adalah bisa mendapatkan penegasan Tuan Kenzie dan mendekatkan diri darinya. Diperkirakan mulai sekarang, Tuan Kenzie akan menganggap dirinya sebagai teman. Sejak Presiden Willy mendengar bahwa UD Hodges akan menyumbangkan 1 set lengkap peralatan medis berteknologi tinggi, dia bingung dan tidak percaya. Harus tahu bahwa pada awalnya, UD Hodges terus mengatakan bahwa dia dan semua staf medis akan membayar mahal, tetapi sekarang berbeda. Presiden Willy bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia salah dengar tentang sumbangan peralatan medis teknologi ke rumah sakit. Presiden Willy, terima kasih, Anda telah bekerja keras. Ketika putri saya bangun, silakan hubungi sekretaris saya. Saya ingin mengimpor sejumlah peralatan medis sesegera mungkin dan mengirimkannya ke rumah sakit Anda dengan tanganku. UD Hodges memegang tangannya, dia mengucapkan sepatah kata dengan antusias, dan kemudian Presiden Willy menyadari bahwa dia tidak salah dengar. UD Hodges benar-benar ingin membeli 1 set peralatan medis berteknologi tinggi untuk rumah sakit. Presiden Willy sangat terkejut dan bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Awalnya, dia memperkirakan bahwa bahkan jika dia meminta Kenzie untuk menyelamatkan putri UD Hodges tidak akan membiarkannya pergi, dia dan rumah sakit pasti tidak akan beruntung. Tanpa diduga, bukan hanya tidak ada nasib buruk, tapi endingnya juga sangat bagus. Tuan Kenzie, terima kasih atas bantuanmu. Presiden Willy tahu bahwa ini semua karena Kenzie. Dia memegang tangan Kenzie dengan erat, dan dia sangat berterima kasih. Bab 108, Kupe Super Mewah. Jingle, jingle, jingle. Tepat ketika Presiden UD Hodges dan Willy berbicara dengan Kenzie sambil tersenyum, ponsel Kenzie berdering. Kenzie meletakkan cangkir teh dan mengeluarkan ponselnya. Telepon itu dari Aurora Bliss. Setelah telepon tersambung, terdengar ledakan tebak-tebakan dan tawa dari telepon. Hei, Kenzie, di mana kamu? Ayo datang dan bantu aku. Beberapa teman sekelas lama memaksaku untuk minum. Di telepon, Aurora Bliss berbicara dan sepertinya minum alkohol. Namun, Kenzie masih mengerti apa yang dia maksud. Diperkirakan dia mengadakan pesta dengan beberapa teman sekelas lama. Dia mungkin minum banyak alkohol, dan dia seharusnya tidak bisa menahannya lagi. Setelah menutup telepon, Kenzie bangkit dan berkata, Tuan Hodges, Presiden Willy, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Sisi Nona Hodges bukanlah masalah besar,
Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Jika Anda membutuhkan bantuan saya pasti akan ada di sana. Oke. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda dapat melakukannya terlebih dahulu. Presiden Willy mengikutinya dan mengirimnya keluar pintu. Ngomong-ngomong, saya ingat bahwa Anda naik taksi ketika Anda datang. Anda tidak punya mobil, kan? Apakah Anda ingin saya mengantar Anda? Setelah mendengar ini, Yudi Hotz mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, Tuan Kenzie, saya akan mengatur mobil untuk Anda. Asisten Andidi, datang ke sini dan bawa kendaraan untuk Tuan Kenzie. Yudi Hotz memberi isyarat, memanggil asisten dengan setelan jas, dan kemudian memintanya untuk datang, dan mengucapkan beberapa patah kata dengan suara rendah. Asisten Andi mengangguk setelah mendengar ini, dan kemudian dengan hormat mengundang Kenzie. Tuan Kenzie, silahkan, saya akan menemani Anda ke bawah. Kenzie memperkirakan bahwa asisten Andi akan mengantarnya pergi, jadi dia tidak sungkan, dia mengangguk dan menuju lift terlebih dahulu. Keduanya meninggalkan gedung rumah sakit dan datang ke tempat parkir. Asisten Andi mengeluarkan kunci mobil dan menunjuk, sebuah mobil mewah berbunyi bip pelan. Ini adalah Bugatti Veyron yang sangat mengesankan, bodi biru, coupe 4 pintu, yang dapat digunakan untuk menerima VIP bisnis, tetapi juga cocok untuk liburan dan rekreasi. Tuan Kenzie, izinkan saya untuk memperkenalkan supercar ini. Asisten Andi tidak terburu-buru masuk ke mobil, tetapi menghadap Kenzie sambil tersenyum. Bugatti Veyron ini adalah mobil khusus yang digunakan oleh Presiden Hotz untuk menjemput VIP penting. Baru saja mendapatkan plat nomornya minggu lalu, jadi pada dasarnya ini adalah mobil baru. Mobil ini dari pabrik Bugatti asli, harganya di awal 30 juta, dan hanya ada 99 mobil di dunia, yang sangat cocok untuk identitas dan temperamen orang-orang sukses. Mobil ini, performanya juga sangat kuat, berakselerasi dari 0 hingga 100 km hanya membutuhkan waktu 3,2 detik. Ini adalah mobil yang bagus untuk dikoleksi bagi mereka yang suka bermain dengan mobil. Pada titik ini, asisten Andi menyerahkan mobil kunci jalan Kenzie. Tuan Kenzie, meski Anda tidak menyukainya, terimalah mobil ini. Kenzie sedikit terkejut setelah mendengar ini. Apa maksud Anda? Apakah Anda ingin memberiku mobil? Asisten Andi menjelaskan sambil tersenyum. Tuan Hotz secara khusus menjelaskan kepada saya barusan, dan saya harus meminta Anda untuk menerima mobil ini. Anda menyelamatkan putri Presiden Hotz, tetapi Anda tidak menerima uang. Presiden Hotz merasa sangat menyesal. Jadi dia ingin memberimu hadiah. Itu tidak berarti apa-apa, dia hanya ingin berteman denganmu. Kenzie menolak tanpa ragu. Tidak, tolong beritahu Presiden Hotz, saya telah menerima keinginannya. Petik 2. Asisten Andi sedikit cemas setelah mendengar ini, dan berkata dengan nada yang hampir menyenangkan. Tuan Kenzie, tolong jangan menolak. Jika Anda tidak menerima mobil ini, akan sulit bagi saya untuk kembali. Presiden Hotz pasti akan menyalahkan saya, mengatakan saya asisten tidak berguna, dan saya bahkan tidak bisa menangani masalah sepele ini. Demi posisi asistenku, terimalah mobil ini. Kenzie ragu-ragu setelah mendengar ini, dan melirik mobil mewah itu. Cat biru mengkilap yang baru, bodi ramping namun elegan. Melihat saja penampilan mobil ini, sudah sangat menyentuh. Kenzie harus mengakui bahwa dia sangat menyukainya. Tetapi dia juga tahu bahwa alasan Yudi Hotz memberinya mobil mewah yang begitu mahal adalah murni karena dia menyelamatkan putrinya. Jika dia menerima mobil mewah ini, itu akan melanggar prinsipnya, membantu orang dalam bahaya tanpa menerima pembayaran. Jadi Kenzie masih menahan keinginan di hatinya dan dengan sopan menolak. Asisten Andi, saya tidak bisa menerima mobil ini, saya punya prinsip, tolong mengerti. Asisten Andi sedikit cemas. Tuan Kenzie, jangan buru-buru menolak. Lihat apakah kamu bisa melakukan ini. Anggap saja mobil ini pinjaman, kamu bisa mengendarainya untuk sementara waktu. Jika kamu suka, pakai saja dan kendarai sendiri. Jika kamu kendarai sebentar,
Kalau masih tidak mau, kamu bisa kembalikan mobilnya. Pokoknya, tolong jangan langsung menolak, tolong bantu saya demi asisten kecil ini, atau saya akan benar-benar akan dibuang dari rumah Tuan Hotz karena saya tidak bisa menjalankan tugas. Asisten Andi tampak cemas, seolah-olah dia dalam masalah besar. Kenzi memperkirakan bahwa Yudi Hotz, bos besar, biasanya memperlakukan asisten atau bawahannya dan staf lainnya dengan semacam gaya mendominasi. Jika tidak, asisten Andi tidak akan takut karena masalah sepele ini. Setelah ragu-ragu sebentar, dia akhirnya mengangguk dan berkata pada asisten Andi berkata, "Baiklah kalau begitu. Saya meminjam mobil ini, dan saya akan mengembalikannya sesegera mungkin." Asisten Andi menghela nafas lega dan berkata dengan penuh terima kasih, "Terima kasih. Terima kasih, Tuan Kenzi, atas perhatian Anda. Dengan cara ini, saya dapat mengirim laporan ke Presiden Hotz setelah saya kembali. Jika Anda benar-benar tidak ingin menerima mobil ini, Anda tidak perlu mengembalikannya secara langsung. Cukup telepon dan saya dapat datang kapan saja." Dia berterima kasih lagi dan lagi. Setelah beberapa kata dari Kenzi, asisten Andi berbalik dan pergi. Kenzi memegang kunci mobil dan melihat mobil super mewah di sampingnya, melahirkan suasana rumit yang tak terlukiskan. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dapat mengendarai mobil mewah yang begitu berharga. Jika istri dan ibu mertua tahu bahwa dia memiliki mobil mewah dengan harga mahal, tidak tahu apa ekspresi mereka nantinya. Kenzi tersenyum pahit, merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir, jadi dia membuka pintu mobil. Segera setelah pintu mobil yang berat dibuka, stereo mobil merek teratas dengan cerdas memainkan musik sambutan yang cepat dan elegan. Kenzi tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terpana. Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang hebat di dunia sering terkikis oleh materi di dunia. Ini bukan karena keinginan orang-orang hebat itu tidak cukup kuat, tetapi karena perasaan yang dibawa oleh bahan berkualitas tinggi ini terlalu nyaman dan menyenangkan juga. Tekan saklar pengapian, dan mesin 6.8T yang bertenaga meraung seperti binatang buas. Kenzi dengan santai mengetuk pedal gas, dan mobil itu bergegas keluar dari gerbang rumah sakit dengan raungan. Supercar mewah yang begitu keren membuat satpam di pintu dan dua wanita cantik yang lewat melihatnya dengan linglung.